Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innalladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita, Kiai Haji Khalil Nafis, kemudian Syekh Muhammad Jabir, dan insya Allah nanti akan hadir pula Ustadz Abdul Somad. Kita akan mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali, yaitu tentang sholawat Nabi, mahar terkabulnya doa. Kita akan memahami kekuatan daripada salawat. Apa sesungguhnya makna salawat dan bagaimanakah fadilah daripada salawat. Benarkah ketika kita panjatkan doa tidak akan diterima tanpa diawali dengan salawat. Itulah tema yang akan kita angkat dalam kesempatan kali ini. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid An-Nafisa, pesantren Cendekia Amanah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, Nabi Muhammad itu makhluk yang paling mulia. Khairul anam, manusia yang paling baik. Allah pun memujinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kok pelit banget? Kalau orang baca selawat apa jawabnya? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, tanda kita cinta itu bersolawat. Tanda kita sayang itu bersolawat. Di dalam diri kita Bapak Ibu sekalian, ketika kita bersolawat itu datang nur Nabi Muhammad. Makanya Allah memberikan rahmatnya menjadi pilihannya, disebut innallaha wa malaikatahu yusholluna. Allah bersolawat memberikan rahmatnya. Dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu sekalian, dipilih Nabi Muhammad menjadi anak yatim. Dengan jadi anak yatim menjadi mandiri. Dari mandiri menjadi karakter yang kuat. Tidak mungkin pisau yang tajam itu tanpa dipanas, dibakar, dihantam, dipukul sehingga menjadi pisau yang tajam. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedari kecil menjadi anak yatim piatu, hidup berdagang, kemudian Rasulullah SAW berjuang.
bukan itu kebencian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menghadapi dalam kehidupan berbagai persoalan, ingat Allah sedang melatih kita untuk menjadi orang hebat. Bu, punya hutang banyak enggak? Pengen cepat bayar hutang? Baca sholawat. Pak, istrinya kepengen manut dan taat kepada Bapak, pengen? Baca sholawat. Itulah implementasi rahmat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kita diperintahkan oleh Allah untuk baca sholawat. Ibu bapak kalau baca sholawat itu bagaikan kita sedang melempar sinyal. Man sholla alaihi sholatan wahidan sallallahu alaihi biha asyrah sholawatin. Allah mengirimkan 10 sinyal kebaikan. Sinyal sholawat sekali kita lempar. Jadi kalau kita mengetuk Rasulullah dengan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Masukkan di hatinya, masukkan di hatinya. Bayangkan Rasulullah hadir. Jadi kalau kita bersolawat itu ngetuk, das. Jadi kayak kita ngebel, ya Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak kalau diniatin dan juga masuk dalam hatinya, pasti ada rasa besar dan nyaman dalam hati kita. Tapi kalau baca sholawat lehe-lehe begitu saja, tidak terasa apa-apa Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika kita bersolawat diimplementasikan apa? Hubbika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita kepada Rasulullah. Wajilat qulubuhum, kalau disebut pasti hatinya bergetar. Coba ibu bapak sekalian, anaknya berangkat mondok, berangkat yang jauh dari rumahnya. Kemudian disebut namanya pasti jedes. Mungkin juga ibu bapak sekalian yang suaminya jauh, ibu bapak sekalian yang istrinya jauh, kemudian disebut namanya, mungkin karena ada namanya yang sama, itu pasti ada getaran. Maka ketika baca sholawat itu cara kita mengetuk kasih sayang diri kita dan menyambungkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah cinta Bapak Ibu sekalian, prosedur-prosedur itu tidak ada. Maka kita mendapat syafaat Rasulillah. Seakan-akan ya Allah Pak, syafaat itu kan di akhirat. Fid dunya wal akhirah Bapak Ibu sekalian. Cuman kadang-kadang tidak berpengaruh. Kenapa? Karena kita tidak meyakini dengan solawat kita. Karena kita tidak meyakini tentang cinta kita kepada Rasulullah. Implementasi dalam kehidupan kita, kalau orang cinta Bapak Ibu sekalian, tidak perlu kita ini dengan ngancam-ngancam awas lu masuk neraka. Tidak perlu ada janji-janji masuk surga, enggak perlu. Mirip sama ibu-ibu sekalian kepada anaknya. Pernahkah berpikir ketika ngasih sesuatu kepada anaknya biar nanti kau balas hutangnya? Ibu-ibu pernah enggak kepada anaknya ketika anaknya disekolahkan, nak kalau nanti kau pinter, gajimu nak 50% ke saya. Ada yang begitu Bu? Bapak ada yang pernah begitu? Kenapa begitu Bapak Ibu sekalian? Karena cinta. Kita kalau tidak bersolawat, tidak mencintai Rasulullah, khawatir kita ngaku Islam, ngaku kenal Rasulullah, ngaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyatanya kita tidak diakui oleh Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Khawatirnya itu Bapak sekalian. Oleh karena itu ketika baca solawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Lakukan di dalam bentuk-bentuk perbuatan kita yang menunjukkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Kiai Khalil yang baru saja menyampaikan kepada kita betapa pentingnya kita untuk mengucapkan salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu saja itulah tadi makna daripada salawat. Dalam segmentasi selanjutnya nanti Syekh Muhammad akan menjelaskan kepada kita apa sesungguhnya kaitan antara salawat dan terkabulnya doa. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang salawat. Dalam segmentasi berikut ini kita akan memahami ketika kita mencintai Rasulullah ternyata tidak cukup untuk mengucapkan salawat. Tetapi bagaimanakah kita meneladani adab agung yang dimiliki oleh Rasulullah. Inilah tema yang akan disampaikan oleh guru kita Syekh Muhammad Jaber. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idha radit, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kami hormati, kami muliakan Kiai Khalil Nafis, guru kami. Semoga selalu dalam keadaan sehat wal afiat, selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, semoga ya Rabb seluruh masyarakat bangsa selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang ingin mendapatkan kecintaan Allah, salah satu cara mudah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah mencintai siapa yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mendapatkan kecintaan Allah. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita mendapatkan kecintaan Allah? Ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara, tidak ada jalan kecuali melalui wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara yang lain. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi siapa? Bukan bagi siapa-siapa. Hanya bagi siapa? Liman kana yarjullah. Siapa yang mengharapkan ridha Allah, siapa yang mengharapkan kecintaan Allah, itulah orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yawmal akhir, mengharapkan selamat ridha Allah nanti di hari akhirat, di yaumul qiyamah nanti. Karena tidak ada seorang yang bisa masuk ke dalam surga kecuali melalui syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa ini, umat-umat terdahulu, umat Nabi Nuh,
umat Nabi Musa, umat Nabi Isa alaihi salam, seluruh umat-umat terdahulu, tidak ada di antara mereka yang bisa masuk ke dalam surga kecuali melalui wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya asy-syafa'atul 'uzma di yaumil qiyamah. Kalau ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbanyaklah salawat. Ini salah satu cara insya-Allah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan insya-Allah dekat posisi kita dengan Rasulullah di surga nanti. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, qal aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salah. Yang paling dekat posisinya denganku di yaumul qiyamah adalah yang berbanyak salawat kepadaku. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Tetapi ada hal penting. Orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seharusnya kehidupannya dari pagi sampai malam sesuai apa yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti bukti kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salawat. Karena kata ulama, alamatu hubbihi kathratu dzikrihi. Kata ulama, alamatu hubbihi kathratu dzikrihi. Tanda seorang mencintai Rasulullah, berbanyaklah menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya berbanyaklah salawat. Dan orang yang berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seharusnya apa yang dicintai Rasulullah dia mengikuti, meladani Rasulullah. Karena tidak sesuai ketika kita selalu membaca salawat, tetapi sunnah-sunnah beliau, amalan-amalan beliau kita tidak mengamalkan. Karena bukti kecintaan selain salawat, mengikuti langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pagi sampai malam. Cara makan, cara minum, keluar dari rumah, masuk ke rumah, cara pakai baju, cara lepas baju, cara salat, cara zikir, cara doa. Bagaimana Rasulullah, cinta apa? Kita mengikuti Rasulullah SAW. Itulah orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi saudara, kehidupan kita tidak mungkin lancar kecuali kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena dunia ini diciptakan oleh Allah. Allah menurunkan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai aturan. Bukan hanya untuk hafal saja, tetapi aturan pedoman kehidupan kita. Ini siapa di antara kita yang ingin mendapatkan kecintaan Allah, ikutilah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kehidupan beliau adalah yang terbaik. Berarti kalau kita memilih sunnah dan mengikuti amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain mendapatkan ridha Allah, selain mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakin dalam hati bahwa itu adalah yang terbaik. Cara minum Rasulullah itulah adalah terbaik. Itu yang terbaik bagi kita, bagi kesehatan. Selain di akhirat nanti, dunia agar dunia dimudahkan oleh Allah, agar dunia dilancarkan oleh Allah, agar urusan kita dimudahkan oleh Allah, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang beliau amalkan itu adalah yang terbaik. Wallahi dunia selamat, akhirat selamat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, saya kasih contoh. Sebelum Rasulullah diutus, sebelum Rasulullah menjadi Rasul, sebelum bi'thah, masih bayi. Itu namanya Muhammad, bukan Rasulullah, betul? Itu Muhammad. Tetapi bayangkan,
ketika Halimah Sa'diyah membawa Muhammad ini. Apa yang terjadi? Barakah kehidupannya. Sebelum datang ke Makkah, ketika naik ketika Halimah naik bukan unta, ketika naik kendaraan itu salah satu hewan itu namanya apa namanya Yesus? Bantu. Namanya al-baghlah itu, kayak keledai itu. Kayak keledai itu tapi bukan baghlah. Ketika Halimah Sa'diyah itu bawa itu dari kampung ke Makkah, itu jalannya pelan-pelan, lemah, enggak bisa jalan, sakit, dan anaknya Ibu Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha tidak bisa memberikan susu atau apa untuk anaknya. Ketika pulang dari Makkah ke kampung bawa Muhammad, belum Rasulullah ya, tapi di ilmu ghaib Rasulullah SAW belum diutus, hanya ada hubungan dengan Muhammad, Allah memberkahi kehidupan Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Pulang ke kampung, luar biasa. Keledai itu hewannya jalannya luar biasa cepat. Karena apa? Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kehidupan kita menjadi barakah ketika menjaga hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita dunia akhirat. Amin melalui wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah paparan yang memberikan gambaran kepada kita betapa meneladani Rasulullah adalah kewajiban bagi kita yang mengaku umat yang beriman kepada dinullah Islam. Dalam segmentasi berikutnya nanti, Ustadz Abdul Somad akan memaparkan kekuatan doa tidak akan diterima oleh Allah tanpa disertai atau diawali dengan salawat. Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang salawat adalah mahar terkabulnya doa. Lantas bagaimanakah menjelaskan antara kaitan dengan tahapan kita harus bersalawat dulu sebelum kita berdoa. Karena salawat adalah mahar terkabulnya doa. Bagaimanakah penjelasannya? Ustadz Abdul Somad akan menyampaikan untuk kita. Silakan, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis yang tidak disebut solawat di dalamnya, maka majlis itu disebut antana jifah. Jifah artinya bangkai. Antana yang paling busuk, paling berbau. Itulah mengapa selalu di dalam majelis itu para kiai, para habaib, guru-guru kita berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Atau dalam bentuk lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Atau dalam bentuk lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Begitu banyak bentuk salawat. Yang paling penting dalam satu majlis, kalau mau majlis itu menjadi baik, menjadi mulia, terhindar dari bau bangkai busuk tak bermakna, maka di dalamnya mesti ada solawat, bukan somat. Solawat, solat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tiba-tiba handphone berbunyi. Karena mau solat, silent, getarannya sampai bergoncang itu mukena. Lalu kemudian karena handphonenya berbunyi otomatis langsung diangkat. Halo, apakah sholatnya sah? Batal sholat menurut mazhab Syafi'i. Kenapa?
karena dia lupa mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari Jumat, khatib naik ke atas mimbar, menggelegar, alhamdulillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Lalu kemudian dia pun berdoa, Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Setelah itu khatib pun turun. Ketika khatib mau turun, langsung ada ibu-ibu dari luar masjid mengangkat tangan. Pak khatib, khutbahnya batal. Kenapa ibu-ibu yang masuk masjid? Karena jamaah di masjid tidur semua. Ada orang dekat masjid yang ingat mengatakan lupa khatib menyampaikan solawat. Lalu kemudian dia lengkapi rukun khutbah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Khutbah batal. Kalau khutbah batal, berubah solatnya tidak Jumat menjadi zuhur. Solat batal karena tidak ada solawat di dalamnya. Majlis menjadi majlis busuk berbau bangkai karena tidak ada solawat di dalamnya. Sesungguhnya hidup kita ini adalah doa. Solat itu pun sendiri adalah doa, tapi doa bukan solat. Jangan nanti ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, dia tetap di tempat kerja dan berdoa. Ya Allah. Begitu teman yang ngajak, ayo kita sholat. Sholat sudah selesai. Tapi ente enggak ada rukuk sujud, tidak ada tasyahud, tidak ada salam. Sholat adalah doa. Maka cukup doa saja. Ini aliran sesat. Karena sholat aqwalun, ucapan. Ada rukun qawlinya, al-fatihah. Wa af'alun, perbuatan. Mufattata'atun bitakbir, dibuka dengan takbiratul ihram, Allahu akbar. Wa muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Dan di dalamnya terkandung doa, tapi doa bukan solat. Dan isi daripada solat itu kebanyakannya adalah doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa ini tidak akan sampai kalau tidak menyebut nama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang paling tua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu bukan doa yang paling tua, itu doa yang paling sering. Doa yang paling tua diucapkan oleh Nabi Adam alaihi salam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selesai membaca doa itu, apa kata Nabi Adam? Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Aku memohon kepada engkau ya Allah berkat nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu. Allah maha tahu. Allah hanya ingin beritahu pada siapa yang tidak tahu. Nama siapa yang kau sebut? Adam. Nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana engkau tahu nama itu? Lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku. Nafakhta fihi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam tubuhku. Rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku. Ketika aku mengangkat kepalaku, aku lihat di tiang aras tertulis nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku yakin dan percaya namanya bersanding dengan namamu, pastilah dia punya kedudukan yang mulia. Maka disebut namanya, Allah Ta'ala mengabulkan segala permohonan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustadz, hadis yang Ustadz sampaikan tadi saya mau cek lagi, saya mau teliti, saya mau lihat sumber-sumbernya di mana. Baca saja kitab Mafahim Yajib an Tusahhah,
pemahaman-pemahaman yang perlu diperbaiki dan diluruskan. Ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ulama besar, ahli hadis di kota Makkah Al-Mukarramah, doktor dari Al-Azhar Kairo Mesir. Kita percaya saja kepada para ulama tentang kualitas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya belum paham, belum ngerti Ustadz. Gimana ceritanya menyebut nama Nabi Muhammad doa terkabul. Kalau tidak sebut nama Nabi Muhammad doa tidak terkabul. Gimana logikanya? Penjelasan mudahnya bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Somad bisa datang ke pesantren kami? Mohon maaf, jadwal penuh. Ini permintaan dari Kiai Haji Dr. Khalil Nafis. Oh, insya Allah. Paham? Ustadz Somad bisa datang ke majelis. Di mana majelisnya? Di Jakarta. Saya belum ada jadwal. Tapi kabarnya nanti Ustadz di tahun sekian datangnya sekian kali. Kata siapa? Kata Syekh Muhammad Jabir. Oh iya, insya Allah datang. Faham? Apa maknanya? Dia punya kedudukan yang luar biasa. Allah ciptakan alam semesta karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Ustadz mengatakan doa mesti menyebut nama Nabi. Buktinya waktu subuh tidak ada tuh kita sebut namanya. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Tuh enggak ada nyebut nama dia Pak Ustaz. Kunut ente belum selesai. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'azzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Oleh sebab itu satu-satunya pintu jalan terimanya doa, terkabulnya ibadah adalah melalui Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dhukhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha Allah wa malaikatahu, malaikat-malaikatnya, yusalluna ala nabi, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, sallu alaih, berselawatlah kepadanya. Wasallimu, ucapkanlah salam. Kalau mengucapkan salam kami tahu. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabiyallah, assalamu alayka khaira khalqillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengucapkan salam langsung di depan makamnya. Puncaknya nanti adalah kita bisa mengucapkan salam di hadapannya di surga Jannatul Firdaus. Assalamu alayka ya Rasulullah. Tapi mengucapkan salawat kami belum tahu ya Rasulullah. Bagaimana bunyinya? Nabi mengajarkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi kami baca di dalam kitab enggak ada Sayyidinanya Pak Ustadz. Di situ di dalam Sahih Bukhari, Allahumma sholli ala Muhammad, enggak ada Sayyidinanya. Makanya baca hadis satu, jangan ambil fatwa kesimpulan. Di hadis yang lain dia berkata, aku Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak cucu keturunan Adam, seluruh manusia, aku pemimpinnya. Maka mengatakan pemimpin kita, bahasa Arabnya adalah Sayyidina. Saya sudah banyak menyampaikan tausiah, belum pernah protokol manggil. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Somad. Mereka panggil Ustaz, Al-Mukarram dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk penghormatan. Kita menghormati, mengagungkan, memuliakan dia.
saya selalu mengatakan, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memuliakan, mengagungkan dia, kita pun juga nanti akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang percaya kepada Allah, sayang cinta kepada Allah, tapi tidak mau mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Satu-satunya jalan adalah jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nonton, tontonlah acara yang memuliakan Nabi. Kalau dengar tausiah, dengarlah tausiah yang memuliakan Nabi, sehingga keturunan kita nanti termasuk keturunan yang memuliakan, mengagungkan, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustadz Abdul Somad, silakan kembali ke tempat duduk. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, luar biasa sekali makhluk pilihan yang diagungkan oleh alam semesta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sangat jelas sekali tidak akan diterima doa kita tanpa diawali dengan mengucapkan salawat terlebih dahulu. Kami yakin paparan tadi tentu saja memunculkan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan atau pengembangan daripada tema ini. Insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang salawat. Alhamdulillah ketiga guru kita telah memberikan sebuah paparan dan sekaligus pengingat bagi kita agar kita tidak termasuk orang yang dicap pelit karena kita jarang menyampaikan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan yang insya Allah nanti akan melengkapi tema kita. Pertanyaan pertama kami sampaikan kepada Ustadz Abdul Somad. Apakah diperbolehkan salawat ketika khotib berkhutbah? Ketika berkhutbah kita semestinya mendengarkan, tapi sambil mendengarkan kita bisa bersolawat. Silakan Ustaz. Idza qulta li sahibika ansit. Kalau kau katakan ke teman di sebelahmu, diam. Wal imamu yakhtubu yaumal jumu'ati. Ketika itu khatib sedang menyampaikan khutbah, faqad laghauta. Sesungguhnya kau sudah melakukan perbuatan sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah. Siapa yang melakukan perbuatan sia-sia maka tiada Jumat baginya. Jadi kalau ada orang ngomong, di awal itu khatib sebelum naik ke atas mimbar, Bilal mengatakan, idza sa'idal khatibu 'alal mimbar. Kalau khatib naik ke atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, maka jangan seorang pun berkata. Kenapa? Karena kalau dia sudah sampai ke atas mimbar, kita tidak boleh lagi saling menegur, saling berbicara, karena akan merusak konsentrasi. Man la'ibal hasa faqad lagha. Siapa yang memain-mainkan batu, maka sungguhnya dia melakukan perbuatan sia-sia. Ketika itu Masjid Nabawi belum lagi di semen, belum ada karpet, ada batu-batu kerikil, lalu dia main-main batu. Kata Nabi, siapa yang main-main batu, maka sia-sia. Bagaimana kalau dengan main batu cincin? Digosok-gosokin begitu ya? Gosok-gosok. Adapun dia berselawat, maka sesungguhnya ketika dia berselawat, dia masih tetap fokus mendengarkan khutbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia tidak sedang berbicara dengan orang lain. Tapi sebenarnya yang lebih afdol ketika kita mendengarkan khutbah itu memang mungkin biar kita tambah konsentrasi, kita sampaikan atau dilafazkan di dalam hati. Apakah bisa sholawat itu dilafazkan di dalam hati? Sesungguhnya hati kita ini tidak pernah putus daripada zikir. Karena zikir artinya mulut menyebut, hati mengingat. Adapun yang diingat dalam hati adalah Allah. Semua yang kita ucapkan mengingatkan kepada Allah, maka dia adalah zikir. Subhanallah, zikir. Alhamdulillah, zikir. Allahu Akbar, zikir. La haula wa la quwata illa billah, zikir. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
juga adalah mengingatkan kita kepada Allah. Jadi kalau ada ibu-ibu yang diam, telinganya mendengarkan tausiah, tapi sesungguhnya hatinya tetap berzikir. Begitu juga dengan kita. Jangan mentang-mentang baru ikut pengajian, Ustadz mengatakan mesti banyak sholawat, lalu besok bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kantor, datang orang mau ngurus. Pak, gimana KTP saya udah selesai apa belum? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mungkin mulutnya bicara, tapi hatinya terus berzikir dan bersolawat. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kepada Syekh Muhammad atas penjelasan bahwa kita tidak sekedar bersolawat tetapi meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Syekh Muhammad, ada saja kan orang yang sering bersolawat tetapi adabnya masih belum sempurna. Bagaimana Ki penjelasannya? Silakan saya. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Rasulullah. 3 poin penting bagi setiap orang muslim yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan kecuali melalui wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pertama al-mahabbah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua al-ittiba', mengikuti meladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga salawat, berbanyak menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada 3 poin itu kita insya Allah termasuk orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau masih banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak sunnah-sunnah yang kita tinggalkan, jangan tinggalkan salawat karena merasa tidak pantas saya membaca salawat tetapi saya jauh dari kehidupan Rasulullah SAW. Jangan. Ini bisik-bisik syaitan. Kita baca salawat, harapan kita ya Allah melalui wasilah salawat, ya Allah terimalah amalan kami, ya Allah kabulkan taubat kami, ya Allah berikan taufik hidayah bagi kami. Salawat terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan ya Allah mudah-mudahan suatu saat saya betul-betul mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harapannya. Berarti tidak boleh tinggalkan alasan kita jauh dari Rasulullah SAW. Tetapi tidak boleh kita terus baca salawat tetapi masih ada dalam hati terus jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada niat baik. Seharusnya ada niat baik dalam hati, kita ingin menjadi orang yang baik, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau belum sampai saat ini merasa belum begitu baik, tapi jangan tinggalkan salawat karena salawat itu rahasianya luar biasa. Mudah-mudahan melalui wasilah salawat suatu saat bisa kita menjadi orang yang baik. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kembali ke Kiai Khalil. Ini berkaitan dengan tema kita, salawat adalah mahar terkabulnya doa. Berarti orang yang semakin banyak bersolawat maka kemungkinan besar akan diterima doanya. Tetapi ada pertanyaan, saya sudah sering bersolawat tetapi doa belum juga terkabul. Kesalahannya ada di mana ini? Kiai silakan. Doa itu dikabul dan tidak dikabulnya bukan berarti langsung diberikan. Mirip dengan kita sedekah, kalau 5 berarti dilipat gandakan menjadi 50 di dunia, bukan. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita menanam, dipetiknya di akhirat. Jadi kalau adik-adik sekalian sampai akhir tahun ini belum dapat jodoh, sudah doa, sudah bersolawat, kok belum juga. Berarti mungkin pertama doanya masih kurang khusyuk. Atau mungkin ada penghambat dari doa. Makanannya kurang bersih. Kalau sudah terpenuhi hatinya khusyuk, imannya baik, makanannya suci, tapi kok belum dapat juga, berarti karena belum pantas. Kapan pantasnya? Setelah pantas. Seperti anak-anak umur 10 tahun minta untuk dinikahkan. Itu belum pantas, nunggu nanti setelah dewasa. Atau sudah dewasa tapi belum juga. Allah mungkin menguji biar terus berdoa. Nanti diberinya di kapan? Di akhirat nanti. Itu yang paling penting di akhirat. Jadi jangan sampai kita suudzon kepada Allah. Harus husnudzon. Bahwa doa yang sudah cukup syarat. Dengan iman kita. Kemudian khusyuk kita. Dengan sholawat kita pasti diterima oleh Allah. Bisa cepat dikasih ketika kita sudah pantas.
Mungkin juga nanti dikasih setelah pantas. Mungkin juga Allah senang mendengar suara merdu Bapak Ibu sekalian yang berdoa kepada Allah. Sehingga kita terus berdoa, berdoa, berdoa. Nanti mungkin juga tidak di dunia, tapi Allah balas di akhirat. Jadi perkaranya bukan pada sedikit banyaknya dalam melantunkan salawat itu Kiai ya. Baik, terima kasih dan insya Allah dalam segmentasi selanjutnya nanti kita masih menyimpan beberapa pertanyaan yang kita akan jawab. Dan pada intinya nanti bagaimanakah kita mampu mengaplikasikan salawat dalam kehidupan kita. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan Indonesiaku yang mengangkat tema tentang salawat. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikut yang akan disampaikan oleh Ibu Khadijah yang akan dijawab oleh Syekh Muhammad. Silakan Ibu Khadijah. Maskernya dilepas dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para kiai dan habaib. Yang ingin saya tanyakan yang tadi disampaikan bahwa sholawat adalah termasuk mahar dijabahi doa. Kami adalah seorang istri, seperti kita tahu bahwa surganya istri itu ada di suami, gitu ya. Yang ingin saya tanyakan adalah apa tanda-tanda istri solehah? Apakah termasuk istri solehah yang istri hanya membaca sholawat terus? Ketika dipanggil suami, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini mungkin pertanyaan yang mewakili dari ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Syekh Muhammad. Masya Allah. Berarti maksudnya kalau suaminya panggil, oh ya anu fokus salawat ya, begitu ya? Ya tidak dimarahin. Iya. Selain wajib, selain salat wajib, amalan wajib, tidak boleh kita mengamalkan, lebih baik kita mengambil izin dari suami. Ya, kalau misal mau ikut majelis ta'lim, majelis salawat, majelis yang terbaik, kalau suami tidak diizinkan tidak boleh datang. Kalau misal mau puasa sunnah, suami tidak izinkan tidak boleh. Berarti yang paling utama itu kita ta'atuz zauj. Taat kepada suami. Boleh baca salawat walaupun dipanggil. Ya, kalau suaminya panggil, ingin masak, ingin apa sesuatu, kita bisa khidmatul zauj, khidmat suami, sambil kita baca salawat. Karena salawat itu tidak wajib sedang niat duduk, tidak fokus dengan hal yang lain. Itu baik, tetapi boleh kita lagi aktivitas, lagi bersihin rumah, lagi khidmatul zauj, ya, melayanan suami, melayanan anak, kita sambil baca salawat. Kalaupun suami panggil, kita dalam keadaan sunnah, salawat, salat sunnah apapun wajib kita tinggalkan, kita mengikuti dan ta'atu zauj, kita taati suami. Wallahu ta'ala alam. Nah, kita kembali ke Ustadz Abdul Somad. Perkara jumlah ini, ketika kita semakin banyak melafazkan sholawat, maka insya Allah akan bertemu dengan Rasulullah. Ada orang yang rindu dengan Rasulullah dan ingin dipertemukan di dalam mimpinya. Benarkah sholawat memang mampu mengantarkan kita untuk bertemu Rasulullah, Ustaz? Suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an bertasbih alfa uqdah 2000 simpul tali. Karena tidak ada tasbih seperti dijual di pasar sekarang, susah melobangi batu di zaman itu, lalu dia simpulkan tali sebanyak beribu-ribu simpul, sebelum tidur dia petik untuk memudahkan. Inilah dalil kita boleh mau bertasbih, mau bertahlil, mau bertahmid, mau bertakbir, mau bersolawat 1000, 2000, 3000. Ini ada disebutkan dalam Syiar A'lam An-Nubala. Karya Imam Az-Zahabi, terpercaya. Jadi kalau ada jamaah yang bersolawat satu hari 1000, boleh. Walaupun angka itu tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Tapi kan kalau kita cuma nanya, Kiai, saya ini mau bersolawat berapa kali? Ya sebanyak-banyaknya lah. Habis itu 10 berhenti. Tapi kalau dia 100, 500, 1000, baik. Apakah ada orang yang bersalawat lalu kemudian jumlah tertentu bertemu dengan Nabi? Ya, pengakuan orang dari Yaman, seorang perempuan
yang selalu bertemu dengan Rasul dalam mimpinya. Lalu orang nanya, amalan kamu apa? Saya bersolawat. Loh, saya juga solawat, kenapa nggak ketemu? Kata dia, saya satu hari 15.000. Itu bukan teori, dia mengamalkannya langsung. Tapi kalau orang mau tanya, hadisnya mana? Hadisnya mana? Orang yang bertanya hadisnya mana, itu dua kemungkinan. Yang pertama, ahli fikih cari dalil. Yang kedua, orang dungu mempertontonkan kejahilannya. Karena kalau nanti dia nanya dalilnya mana, ayatnya mana, nanti orang tidak akan sholat subuh 2 rakaat pakai kunut. Karena tidak ada dalam Quran sholat zuhur 4 rakaat, sholat isya 2 rakaat silent, 2 rakaat jahar, sholat subuh 2 rakaat. Karena semua ini ada yang dijelaskan dalam Quran, ada penjelasan dalam hadis, tapi ada juga pengamalan praktek yang dilakukan manusia. Sifatnya masalah zikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, berzikirlah kamu mengingat Allah, zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Bersolawat, sallu alaih, bersolawatlah sebanyak-banyaknya. Adapun kiai guru mengatakan 1000, 2000 supaya kita konsisten istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Syekh Muhammad dan terima kasih juga Ustadz Abdul Somad, Syekh Muhammad dan Kiai Khalil Nafis yang telah memberikan paparan yang sangat luar biasa sekali berkaitan dengan solawat adalah mahar daripada terkabulnya doa. Insya Allah di akhir nanti kita akan berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan salawat Nabi. Karena kelak di hari kiamat nanti Rasulullah akan mengenal wajah-wajah kita tergantung seberapa banyak kita melafazkan salawat yang kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tentang salawat adalah mahar terkabulnya doa, dan kita akan segera mohon diri dari hadapan Anda dan kita akan berdoa bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu kesimpulan dari guru-guru yang kita cintai yang akan diawali dari Ustadz Abdul Somad. Silakan Ustadz. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa huttat anhu 10 sayyiat, ditutupi 10 kesalahan, wa rufi'at lahu 10 darajat, diangkat 10 derajat tingkatan kemuliaan. Berselawat semakin membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah, semakin hati kita condong kepada yang benar, semakin memperjuangkan kebenaran. Berselawat semakin mengenalkan Rasul kepada anak-anak cucu kita, kepada masyarakat. Berselawat dalam makna yang luas adalah bagaimana setiap perilaku kita mencerminkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Syekh Muhammad. Alhamdulillah. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesepakatan para ulama bahawa salah satu amalan terbaik mendapatkan kecintaan Allah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni usalli min al-lail." Saya biasa salat, saya biasa doa di saat malam. "Fakam aj'alu laka min salati?" Ya Rasulullah, sebaiknya saya baca salawat berapa kali? Berapa lama saya baca salawat? Rasulullah menjawab, "Terserah wahai Ubay." Beliau berkata, "Ya Rasulullah, aj'alu laka min salati ar-rubu'." Saya baca salawat seperempat waktunya. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Terserah, walakin idza zidta fa khair." Tetapi kalau tambah itu lebih baik bagimu. Begitu sampai kata Ubay bin Ka'ab, "Ya Rasulullah, aj'alu laka salati kullaha." Saya habiskan waktu, saya fokus membaca salawat kepada engkau ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dengar baik-baik, yang punya hajat, punya keinginan, punya harapan melalui wasilah salawat kepada Nabi Muhammad SAW tanpa menyebutkan hajatnya, Allah kabulkan hajat kita." Kata Rasulullah, "Ya Ubay, kalau begitu tukfa hammak
ويغفر ذنبك. Segala kebutuhan anda, hajat anda dikabulkan oleh Allah, segala dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya melalui wasilah salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Silakan Kiai Khalil. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu sekalian, bersolawat itu perintah Allah setelah Allah sendiri bersolawat dan malaikatnya. Jadi tidak mungkin kita ini meminta kepada Allah sementara kita enggak ngikuti aturan Allah. Tidak lewat orang yang dicintai oleh Allah. Maka kita bersolawat bentuk cinta kita kepada Allah, kemudian cinta kepada makhluk yang paling dicintai oleh Allah dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa kita bersolawat itu pasti menyebut nama Rasulullah. Man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Kalau cinta tentang sesuatu pasti banyak menyebutnya. Jadi kalau orang tak pernah nyebut, tak pernah ingat, berarti tak pernah menyayanginya. Maka bentuk kecintaan kita adalah memperbanyak solawat. Dan ternyata solawat itu pasti dibalas cinta kita oleh Rasulullah. 1 kali ketukan dijawab dengan 10 kali ketukan. Dosa-dosa kita diampuni, dijanjikan dengan syafaat Rasulullah. Betapa Rasulullah membalas, bisa hadir. Tetapi tentu adalah yang itu tidak hanya di mulut, yang dari hati, yang cinta kepada Rasulullah SAW. Implementasinya yang ketiga adalah melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulnya, menjauhi larangannya, disebut dengan sabar. Sabar bertaat dan sabar meninggalkan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih sekali lagi jazakumullah khairan katsiran kepada guru-guru yang kita cintai yang telah menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Dan akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, kami berharap dengan salawat itu Engkau lepaskanlah kami dari segala malapetaka, bencana dan musibah ya Allah. Wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat. Engkau bersihkan kami dari segala silap, salah dan dosa. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Sampaikan kami segala cita-cita tertinggi. Min jami'il khairat, semua kebaikan. Fil hayati wa ba'dal mamat. Ketika kami hidup maupun nanti setelah kami mati menghadapmu. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Kau maha mendengar, maha dekat, maha mengabulkan segala doa-doa kami. Rabbana taqabbal minna, terima amal kami. Wa tub alaina, terima taubat kami. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, kedua orang tua kami. Wali masyaikhina, para kiai, tuan guru, para habaib kami. Wali man ahsana ilaina, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allah makhtim lana bihusnil khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina. Akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, yang keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah majma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Berkat kemuliaan salawat, satukan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga Jannatul Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah